Di antara Bani Israil itu ada yang dakwah eling ngeleki, mengingatkan, mengajak ya masyarakatnya, masyarakat Bani Israil menika. Terus wonten sing menanyakan, kok dadak tok kandhani barang ki ngopo? Kenapa kamu nasihati mereka padahal nyata mereka itu pelaku dosa, pelaku pelanggaran, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, biasa melakukan kebohongan. Itu yang dimaksud kauman, satu kaum Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum, kaum di mana Allah membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan azab yang keras. Karena kaum ini sudah kebangetan dalam melanggar aturan Allah, dalam mendurhakai Rasul yang diutus oleh Allah, pun cetha kahananipun ngoten dadak dikandani barang iki gek ngopo. Nah, kasus serupa bisa terjadi pada setiap waktu, tempat yang berbeda. Niki kasus rumiyin wonten Bani Israil diceritake wonten Quran nggih supados menjadi pelajaran kagem kula pansami bahwa mungkin terjadi keadaan atau kasus yang seperti ini. Jenengan mungkin manggi tiyang itu nglakoni dosa niku wis biasa. Ibadah niku wegah. Kandhani anane mung ngeyel. Wonten nggih? Rasa disebut, rasa dibayangke wonten. Lalu jenengan ngandani, ngelekke, ngajari, terus ada orang lain menegur panjenengan, Bu, kok jenengan dadak repot-repot ngandani wong sing kaya ngono ki ngopo? Wis cetha kandhanane angel, iso mung ngeyel. Sing dilakoni mung dosa, ibadah wegah. Wis rasa kandhani. Ngoten ta nggih? Kasusnya seperti itu. Ada yang bertanya, kenapa kamu nasihati kaum yang seperti ini? Kalau ya, mereka yang menasihati ini menjawab, ditangleti kok dadak ngandani nyai nasihat ya, kaum yang sudah jelas kemurkaan Allah kepada mereka, siksa Allah terhadap mereka dilihat dari perilakunya itu wis rasakan dani. Terus lain jawab ngeten, ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ada dua alasan kok tetap kudu tak kandani sebabnya. Sebab pertama, ma'dziratan ila rabbikum, agar kami sing ngandani niki, sing nasihati nika punya alasan kepada Rabb kalian, kepada Allah. Maksudnya pun alasan terus saged lepas tanggung jawab wong Gusti Allah niku dawuh karena Allah perintahkan untuk mengajak orang kepada kebaikan, untuk mencegah orang dari dosa dan kemungkaran. Wis tak lakoni dawuh Gusti Allah. Sehingga nanti di hadapan Allah kalau ditanya sudah dilaksanakan belum perintahnya untuk mengajak orang lain, menasihati orang lain, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wis tak lakoni. Sehingga saumpami awake dhewe niku ngandani wong sing cetha ngeyel ini wis pun mboten napa-napa terus mawon. Jangan kemudian leren mandek kayak kandhanane angel wis jarke wae ampun ngoten.
Nek sing ngeyel menika ora tau leren le ngeyel gitu. Jenengan nggih ampun leren le ngandani. Nggih kuat-kuatan. Wong sing nglakoni dosa ora gelem mandeg awake sing bener kok malah mandeg niku. Nggih mboten. Ora apa-apa, Pak. Sehingga kita punya alasan di hadapan Allah bahwa perintahnya untuk menasihati, perintahnya untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar wis tak lakoni. Duh Gusti kula sampun nindakake dawuh panjenengan. Yang kedua, wala'allahum yattaqun, dan agar mereka mau bertakwa. Masih punya harapan saelek-eleke menungso nindakake dosa niku tetep menungso sing gadah potensi nindakake kasaenan kok. Sejelek apapun perbuatan seseorang, dia masih punya potensi dan kemungkinan melakukan kebaikan. Sing jenengan adepi niku menungso to nggih? Sanes iblis to nggih? Iya. Seburuk apapun perilakunya niku sanes iblis. Dia adalah manusia di mana Allah menciptakan manusia dengan potensi baik dan buruk. Asring kula aturaken ayatipun wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saben-saben manungsa, setiap manusia itu diberikan potensi yang sama oleh Allah berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Wa nafsin wa masawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya kami ilhamkan ke dalam jiwa manusia itu fujur dan takwa. Dorongan berbuat dosa nggih wonten, dorongan berbuat takwa, ketaatan nggih wonten. Sehingga seburuk apapun perilaku manusia dalam berbuat dosa, dia juga masih punya potensi melakukan kebaikan. Wong niku dosane kathah kados pundi kemawon, ada saat tatkala dia merenung sendirian rano kancane niku sok nggih mikir-mikir. Aku ki jane yo pengen nek setu ngaji ning Mutakin. Deloke do kumpul akeh banget kok seneng jane pengen melu mlebu ning kok isin. Mungkin terfikirkan demikian. Nah, kadang-kadang pikiran positif tadi bisa menjadi menguat dengan ajakan, dengan nasihat, dengan doa. Maka jangan pernah berputus asa untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik pada diri kita maupun pada orang. Oke. Falamma nasu ma dzukiru bih. Falamma, maka ketika nasu, mereka melupakan ma dzukiru bihi, apa-apa yang dzukiru diperingatkan mereka bihi dengannya. Ketika mereka melupakan sesuatu yang diperingatkan kepada mereka, dilalaikan. Jadi walaupun wis dikandani, dinasihati, diperingatkan, tapi tidak mau memperhatikan, tidak mau melaksanakan, cenderung melupakannya, mengabaikannya, maka sudah ada alasan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian mendatangkan azab, benar-benar didatangkan siksa. Ketika siksa atau azab itu benar-benar didatangkan, anjainal ladzina yanhauna 'anis su',
anjainal ladzina yanhauna 'anisu, kami selamatkan sinten sing diselamatke alladzina yanhauna 'anisu, orang-orang yang melarang orang lain berbuat jahat, sing ngajak-ajak wau, sing nasihati wau diselametke Gusti Allah. Ya. Ini sebab yang ketiga kenapa kita harus dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ajak-ajak ilik-ilik. Satu, melaksanakan apa yang Allah perintahkan tadi. Nanti di akhirat sudah bebas dari tanggung jawab ini. Kedua, berharap sing dikandani gelem nompo, gelem nglakoni. Alhamdulillah. Yang ketiga, supados saumpami seandainya Allah mendatangkan azab, siksa, maka kita akan diselamatkan olehnya. Contoh dalam sejarah dakwahnya Nabi Nuh gitu. Nabi Nuh siang malam sepi, banyak orang, rahasia, terang-terangan sudah dilakukan dakwah oleh beliau. Nabi Nuh menikah dakwah berapa lama? Pinten Bu? 950 tahun. Niku mawon betah mboten terus leren nggih. Jenengan ngandani kancane gek 3 dina. Pun ngendika kae angel kandhanane kula jarke mawon. Tatkala kemudian Allah datangkan azab, banjir besar, maka orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah. Nabi Nuh yang mencegah mereka dari perbuatan jahat mungkar diselamatkan oleh Allah. Nah, ini alasan ketiga kenapa kita tetap harus dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati. Lah nek meneng mawon mboten purun ngandani ora gelem ajak-ajak dos pundi, kita bisa menjadi bagian yang terkena azab. Sehingga Nabi bersabda, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Benar-benar kalian harus sungguh-sungguh dalam menyuruh orang pada yang ma'ruf dan cegah mereka dari kemungkaran. Atau jika tidak kalian lakukan, Allah akan datangkan azab, siksa secara merata. Lalu kalian setelah azab itu didatangkan baru kalian berdoa, falam yustajabu lakum, tetapi Allah tidak akan mengabulkan doa kalian. Dan ini yang Allah ingatkan di ayat 25 surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah akan datangnya bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Kabeh kan. Lah niku wong soleh tekon ibadah kok nggih kena bencana. Bisa jadi karena tidak peduli dengan orang-orang berbuat kejahatan. Maka tatkala kita menasihati, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sesungguhnya kita tidak hanya menyelamatkan orang lain tapi juga menyelamatkan diri kita dari ancaman azab Allah Subhanahu